Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Eka Aris Arfiandi, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Jagapura 1, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Suri tahun 2022. Pada hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu dengan praktek pembelajaran kelas 6 dengan materi memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar. Untuk itu, silakan saksikan video praktek pembelajaran saya. Siap, gerak. Panjang depan, gerak. Tegak, gerak. Siap, beri salam. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Gimana anak-anak semuanya? Sehat? Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kesehatan. Nah, tidak lupa juga kita bersolawat kehadirat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, Pak Guru akan mengingatkan materi kita yang telah lalu ya, atau yang sebelumnya, yaitu tentang surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, juga surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Nah, coba kalian masih ingat apa enggak ya? Siapa yang tahu isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2? Saya, Pak. Perintah saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, betul. Jadi isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2 yaitu tentang perintah untuk saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Di situ juga ada perintah di mana kita tidak boleh tolong menolong dalam hal keburukan. Nah, siapa yang tahu kita itu tidak boleh berburuk sangka? Nah, kira-kira surat apa yang menerangkan tentang larangan untuk berburuk sangka? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, betul sekali. Bahwa surat yang menerangkan tentang perintah larangan untuk berburuk sangka, yaitu
ada pada surat Al-Hujurat ayat 12. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, untuk berikutnya materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, Pak Guru akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran mengenai beriman kepada qada dan qadar. Adapun tujuan pembelajarannya diantaranya adalah 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian qada dan qadar. 2. Siswa mampu menyebutkan hikmah beriman kepada qada dan qadar. 3. Siswa mampu mempraktikkan perilaku beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita mulai pembahasan materi, Pak Guru akan coba memberikan beberapa pertanyaan. Coba, siapa yang tahu qada dan qadar itu merupakan rukun iman yang keberapa? Ya Pak, rukun iman yang ke-6. Betul sekali anak-anak, bahwa qada dan qadar atau beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Sebagaimana kita tahu bahwa rukun iman itu jumlahnya ada berapa? Ya, ada 6. Nah, siapa yang tahu apa sih inti dari qada dan qadar? Saya Pak, ketentuan Allah. Betul. Inti dari qada dan qadar itu adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Jadi kita itu sebagai makhluk Allah itu sudah mempunyai ketentuan yang sudah Allah tetapkan tentang bagaimana kehidupan kita nantinya. Ya, termasuk kelahiran, kematian, ya, juga rizki yang akan kita dapatkan. Baiklah anak-anak, untuk berikutnya mari kita bersama-sama menyimak penjelasan materi dari beriman kepada qada dan qadar maupun nanti tentang video pembelajarannya. Silakan. Baiklah anak-anak, kita akan memasuki penjelasan tentang materi iman kepada qada dan qadar. Ya. Rasulullah SAW bersabda, iman itu ialah engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan engkau percaya kepada qadar yang baiknya atau yang buruk. Pengertian qada dan qadar, yang pertama, qada adalah ketentuan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali yang belum terjadi. Jadi, setiap makhluk Allah itu, termasuk kita manusia, itu sudah ada ketentuan. Sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi kepada kita. Ya. Misalnya tentang kelahiran kita, tentang kapan kita mati, ya, tentang rezeki apa yang akan kita dapatkan. Ya, itu sudah ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk lebih jelasnya, kalian sekarang bisa melihat atau menyaksikan video berikut ini. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Sedangkan qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Nah, sekarang kita contohkan, misalkan di sini ada garis waktu. Ada yang namanya masa azali. Jadi masa azali itu adalah suatu masa di mana Allah belum menciptakan segala hal. Jadi hanya ada Allah saja. Nah, ketika masa azali, maka Allah itu menentukan nasib semua makhluknya. Nah, inilah yang kita namakan sebagai qada.
Tetapi dalam perjalanan waktunya, ketika segala hal itu mulai tercipta, maka manusia itu mampu merubah beberapa nasibnya. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan video pembelajaran mengenai beriman kepada qada dan qadar. Untuk selanjutnya, silakan kalian bentuk kelompok dan kemudian berdiskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing mengenai poin-poin penting yang bisa diambil dari pembelajaran mengenai iman kepada qada dan qadar. Nanti setelah itu, kalian presentasikan di depan teman-teman. Ya, silakan. Sudah dibentuk kelompok ya? Sekarang silakan kalian diskusikan berdasarkan kelompoknya masing-masing mengenai poin-poin penting yang ada dalam pembelajaran beriman kepada qada dan qadar. Silakan. Sudah selesai diskusinya? Ya, kalau sudah selesai, silakan untuk kelompok 1 supaya bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru yang saya hormati, teman-teman yang saya hormati, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami kepada Saudari Naila untuk membacakannya. Inilah hasil diskusi kelompok 1. Qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Qada adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali yang belum terjadi. Qadar adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Dengan mengimani qada dan qadar, maka hendaknya kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala ketetapan yang mengatur adalah Allah. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Siapa yang mau bertanya? Saya. Takdir apa yang bisa diubah dan takdir apa yang tidak bisa diubah? Saya. Sebutkan contoh takdir yang tidak dapat dirubah. Baiklah, kami persilahkan untuk Saudari Zahra menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama, takdir apa yang dapat dirubah dan takdir apa yang tidak dapat dirubah? Yaitu, takdir yang dapat dirubah adalah takdir mu'alaq. Sedangkan takdir yang tidak dapat dirubah yaitu takdir mubrom. Untuk pertanyaan ketiga, sebutkan takdir yang tidak dapat dirubah yaitu kematian dan kelahiran. Demikian jawaban dari narasumber kami. Apakah teman-teman semua puas? Puas! Kalau teman-teman semua sudah puas, kami persilahkan Saudara Singgi untuk membacakan hasil kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami. 1. Qada, ketetapan Allah sejak zaman azali yang belum terjadi. 2. Qadar, ketetapan Allah yang sudah terjadi. 3. Takdir mu'alaq, takdir yang dapat diubah. Contohnya orang miskin menjadi kaya dengan giat bekerja. 4. Takdir mubram, takdir yang tidak dapat diubah. Contohnya kelahiran dan kematian. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, tadi kalian sudah selesai presentasi ya. Dan di antara kalian juga ada yang bertanya dan sudah dijawab tadi oleh kelompok 1. Nah, untuk selanjutnya Pak Guru akan memberikan soal sebagai evaluasi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Silakan kalian buka buku kalian, kemudian untuk mencatat soal-soalnya dan dikerjakan. Silakan. Baiklah anak-anak, untuk soalnya ya, silakan ditulis ya, silakan ditulis. Kalian menulis soalnya. Nomor 1. Jelaskan pengertian qada. Ya, jelaskan pengertian qada.
Nomor 2, jelaskan pengertian qadar. Nomor 3, jelaskan perbedaan qada dan qadar. Nomor 4, takdir yang dapat dirubah disebut dengan, ya, itu ditulis ya. Kemudian selanjutnya nomor 5, takdir mubrom dapat dirubah dengan cara, ya. Dan yang terakhir nomor 6, sebutkan contoh takdir yang tidak dapat dirubah. Ya, ditulis ya. Setelah ditulis, silakan kalian kerjakan. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kalian tadi sudah mengerjakan soal. Nah, sekarang udah selesai mengerjakannya? Kalau sudah selesai, silakan kalian kumpulkan di atas meja untuk Pak Guru koreksi. Baiklah anak-anak, tugas kalian sudah Pak Guru koreksi dan sebagian besar dari kalian sudah bisa menjawab soal. Nilainya rata-rata bagus dan lulus KKM. Baiklah anak-anak, sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran kita hari ini, coba siapa di antara kalian yang mampu menyimpulkan atau merefleksikan dari serangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Saya, Pak. Qada dan qadar, rukun iman yang ke-6. Qada dan qadar merupakan ketentuan Allah pada makhluknya. Ya, betul sekali. Dengan apa yang sudah disampaikan oleh Zahra, bahwa qada dan qadar itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya. Juga merupakan rukun iman yang ke-6. Jadi jangan sampai lupa. Nah, sebelum Pak Guru tambahkan kesimpulan dari Pak Guru, adakah di antara kalian yang mau bertanya? Ada nggak? Pak, apa hikmah beriman kepada qada dan qadar? Ya, pertanyaan dari Ajeng, apa hikmah yang bisa kita ambil dari mempelajari materi iman kepada qada dan qadar? Hikmahnya diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini merupakan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan kita bersikap tawakal. Tawakal itu kita berikhtiar, berjuang, berusaha, berdoa kepada Allah terhadap apa yang kita inginkan. Kemudian kita berserah diri atau menyerahkan segalanya terhadap Allah, karena Allah yang maha menentukan. Jadi itulah kira-kira hikmah dari kita mempelajari materi tentang iman kepada qada dan qadar. Sehingga dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan cobaan ataupun ujian, kita akan tetap berprasangka baik kepada Allah, akan tetap berhusnuzon, tetap semangat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, jawaban itu termasuk kesimpulan tambahan dari Pak Guru. Nah, untuk itu cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita bahas pada hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.